Halo guys, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Pada slide pertama, di sini ada tingkat kinerja yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini mempengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini mempengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu atau Rumler dan Branch pada tahun 1995. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama, menurut Richard pada tahun 2003, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kemudian menurut Bernardin pada tahun 2001, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas dalam periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakteristik, sifat, dan perilaku. Nah, kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Pertama, pendekatan personality traits atau pengukuran kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, pendekatan perilaku mengukur umpan balik, kemampuan presentasi respon terhadap komplain pelanggan. Kemudian yang ketiga, pendekatan hasil, pengukuran kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, meningkat produk atau jualan. Ini menurut Jeffrey pada tahun 1981. Kemudian ada aspek pengukuran kerja. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua kualitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat putaran waktu, yang kelima penggunaan sumber daya, yang keenam biaya. Kemudian ada jenis ukuran kerja. Yang pertama ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Yang kedua ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan memenuhi. Yang ketiga, ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang keempat, ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, jumlah sasaran. Kemudian yang terakhir di sini ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama, kehandalan, yang kedua daya tanggap, yang ketiga kompetensi, yang keempat akses, yang kelima kesopanan, yang keenam komunikasi, yang ketujuh kejujuran, yang kedelapan keamanan, kesembilan pengetahuan terhadap pelanggan, yang kesepuluh bukti langsung. Kemudian pada slide selanjutnya di sini ada perspektif atau aspek balance records dalam mengembangkan pengukuran kerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu biaya administrasi minimal. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan, kepuasan pelanggan, pelayanan efektif. Yang ketiga, aspek proses bisnis internal, yaitu sistem kontrol, pengadaan efektif, memenuhi sasaran kebijakan publik. Yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran, tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja, kepuasan pegawai. Kemudian ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama produktivitas, yang kedua kualitas layanan, yang ketiga responsivitas, yang keempat responsibilitas, yang kelima akuntabilitas. Kemudian ada indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama efisiensi,
pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik, mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dan rasionalisasi ekonomi. Yang kedua, efektivitas, rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan. Yang ketiga, keadilan, distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat, daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Kemudian ada ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. Yang pertama, prosedur pelayanan. Yang kedua, persyaratan pelayanan. Yang ketiga, kejelasan petugas pelayanan. Yang keempat, kedisiplinan petugas pelayanan. Yang kelima, tanggung jawab petugas. Yang keenam, kemampuan petugas. Yang ketujuh, kecepatan pelayanan. Yang kedelapan, keadilan mendapat pelayanan. Yang kesembilan, kesopanan dalam keramahan petugas. Yang kesepuluh, kewajiban biaya pelayanan. Yang ke-11, kapasitas biaya pelayanan. 12, kepastian jadwal pelayanan. 13, kenyamanan lingkungan. 14, keamanan pelayanan. Kemudian yang terakhir di sini ada indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kerja. Yang pertama, masukan. Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Yang kedua, keluaran. Segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. Yang ketiga, hasil. Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Yang keempat, manfaat, penggunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Yang kelima, dampak, ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan dan lainnya dicapai dari hasil kinerja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.